Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX PLR118 yang terinspirasi dari skema box planar yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Populus dengan tipe PA113188SW revisi pertama, produksi 1 Agustus tahun 2023 dan revisi kedua produksi 28 Agustus tahun 2024. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Karena untuk ukuran fisiknya sama, maka gua gunain salah satunya aja. Kita mulai dari diameter lubang pada box. Ini ukurannya adalah 424 mili. Kemudian ukuran magnetnya 250 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket 239,7 mili. Ketebalan gasket 14,65 mili. Ukuran antara baut 454 mili dan ukuran terluarnya 470 mili. Dan mungkin masih ada beberapa istilah yang salah dari cara penyebutannya. Dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Jadi yang di sebelah kiri layar ini merupakan revisi pertama dan yang sebelah kanan merupakan revisi kedua. Jadi kita mulai aja. Untuk nominal diameternya, ini ukurannya adalah 457,2 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 1900 watt, program power 3800 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensinya, revisi pertama memiliki rentang frekuensi mulai dari 35 sampai 3100 Hz. Sementara untuk revisi kedua, rentang frekuensinya mulai dari 35 sampai 2200 Hz. Menurut gua perbedaan rentang frekuensi ini nggak ada artinya, atau tepatnya, poin ini nggak perlu dipersoalkan, karena ini subwoofer dan nggak akan diset juga sampai ribuan Hz. Kalau full range, barulah poin ini akan jadi sebuah pertimbangan. Jadi poin ini belum bisa dijadikan acuan kalau revisi pertama akan lebih baik dari revisi kedua. Sementara untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, revisi pertama ada di 99 dB, sementara revisi kedua cuma 93 dB. Apakah ini mengartikan kalau revisi pertama akan jauh lebih keras? Ya belum tentu juga, meskipun kita sama-sama bisa melihat dan tahu kalau selisihnya itu sampai di 6 dB. Perbedaan lain yang nggak begitu mencolok di sini ada pada diameter kon efektifnya, di mana revisi pertama cuma 394,7 mili, sementara revisi kedua udah 400 mili. Tipis memang, tapi setahu gua 1 mm aja itu ada efeknya, karena ini akan terkait pada volume udara yang bisa digetarkan. Kemudian untuk ukuran voice coil-nya ini sama, yakni 113 mili atau 4,4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Jadi yang beda di sini cuma 3 poin aja, yaitu respon frekuensi, sensitivitas, diameter kon efektif, dan selebihnya ya sama.
Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs, revisi pertama ini 34,2 Hz dan revisi kedua 34 Hz. Sementara untuk poin lainnya ini sama. Untuk DCR ini 5,2 ohm, KTS 0,39, CAS 0,4, QMS 12,36, MMS 295,4 gram, CMS 0,07 mm per Newton, BL 28,7 Tesla meter, fast 162,3 liter, efisiensi 1,56%, SD 1256,6 cm persegi, dan XMAX 17,44 mm. Untuk XMAX, menurut gua ini cukup over, meskipun bukan jadi poin penentu. Tapi poin ini tentu sangat bagus dan memang udah seharusnya. Karena untuk sebuah subwoofer, itu akan maksimal jika didukung dengan jangkauan XMAX yang tinggi. Jadi poin yang beda di sini cuma pada nilai fs-nya aja, dan itu pun cuma 0,2. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Namun untuk box dengan lubang angin, ini tentu lebih direkomendasikan. Karena dari ABP-nya, ini mendapatkan hasil 85,5. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, daya amplifier yang dijadikan acuan itu adalah 1900 watt dengan minimum impedansi 6 ohm. Dan minimum impedansi ini berlaku sampai respon frekuensi di sekitar 165 Hz. Jika di atas itu, minimum impedansi yang direkomendasikan adalah 5 ohm. Kemudian untuk rekomendasi titik potong bawahnya ini di sekitar 40 Hz, tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat. Jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 40 Hz, frekuensi 35 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 38 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1900 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 15,8 meter per detik. Yang jadi PR dan tantangan utamanya, ini terletak pada poin port ini. Sebab jika portnya nggak dihitung dengan seksama, kemungkinan chuffing yang terjadi pada port ini memiliki potensi yang cukup besar.
Masih bingung dengan apa itu chuffing? Di sini Mbak Google akan membantu menjelaskannya. Oke Mbak Google, tolong jelasin apa itu chuffing pada box speaker biar teman-teman di sini juga pada tahu seberapa penting memahami poin ini. Baiklah, begini teman-teman. Chuffing pada box speaker merujuk pada suara atau noise yang tidak diinginkan, yang dihasilkan oleh port speaker saat udara bergerak dengan kecepatan tinggi melalui port tersebut. Chuffing terdengar seperti desisan, gumaman, atau suara turbulensi yang mirip dengan suara angin, yang terjadi karena aliran udara yang tidak lancar di dalam port. Jelasin juga penyebabnya. Chuffing umumnya terjadi ketika kecepatan udara yang keluar atau masuk melalui port speaker itu terlalu tinggi. Ini sering terjadi pada port dengan diameter kecil, atau pada speaker yang bekerja pada volume tinggi, di mana udara yang harus bergerak melalui port lebih banyak dan lebih cepat. Pada kondisi ini, aliran udara bisa menjadi turbulen dan menciptakan suara chuffing. Beberapa penyebab utama terjadinya chuffing adalah port yang terlalu kecil. Karena port dengan diameter kecil, berisiko menyebabkan kecepatan aliran udara yang tinggi yang lebih rentan terhadap turbulensi. Dan selain kecepatan aliran udara di dalam port, desain port yang buruk juga bisa jadi salah satu penyebabnya, seperti bentuk port yang terlalu tajam atau tidak halus di bagian tepinya. Nah, kira-kira ada dampaknya nggak? Tentu aja, chuffing dapat mengganggu kualitas suara speaker karena menciptakan distorsi pada frekuensi rendah. Ini akan mengurangi kebersihan dan kejernihan suara, terutama pada volume tinggi atau saat speaker bekerja keras untuk menghasilkan bass yang kuat. Pada beberapa kasus, chuffing bahkan bisa mengurangi efisiensi speaker, karena sebagian energi suara akan terbuang dalam bentuk kebisingan port yang tidak diinginkan. Untuk menghindari chuffing, beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan diameter port, menggunakan port yang lebih panjang, menggunakan desain port yang halus dan tentunya menyesuaikan port dengan desain box speakernya. Oke, terima kasih Google. Sama-sama, apa ada pertanyaan lain? Sementara cukup karena capek juga gua ngonsep skrip dramanya. Terlebih video ini akan jadi kepanjangan karena segmen yang nggak begitu penting ini. Jadi seperti itu penjelasan terkait chuffing ini. Inilah salah satu poin yang dijadikan acuan utama kenapa box yang cocok untuk speaker ini nggak akan cocok juga untuk speaker yang lainnya. Sekarang kita lanjut. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 700 mili, panjang ke belakang 1230 mili, kemudian lebarnya 700 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, panjang totalnya itu adalah 765 mili. Kemudian ukurannya dikurangi 4 mili sebagai dudukan dari besi pengaman atau grill speakernya. Sehingga total ukurannya akan menjadi sekitar 761 mili. Kemudian ukuran ruangan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 429 mili. Lalu untuk sekat dinding belakangnya, di sini gua menggunakan 2 aja, di mana masing-masingnya ini menggunakan ukuran 120 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga di sisi kiri dan kanannya.
Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker, ini menggunakan 3 lapis. 2 lapis sebagai dudukan utama dari transducernya, dan 1 lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Sekarang kita fokus ke ukuran internal dari portnya. Ukuran internal, jika kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 101 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini juga 101 mili. Lalu tekukan yang ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 84 mili. Dan port ini juga udah termasuk pengurangan dari segitiga yang ini. Jadi segitiga ini tentu udah dihitung secara tempat dan penggunaannya. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Sementara untuk pemasangan speaker yang paling sering ditanyakan, apakah dipasang normal atau magnet di luar? Jawabannya semua tergantung selera dan kebutuhan. Jadi boleh dicoba aja, meskipun gua sendiri lebih merekomendasikan magnet di luar, cuma untuk speaker dengan nilai ABP di atas 100 aja. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX PLRS 118, khususnya untuk transducer speaker ACR Fabulous dengan tipe PA113188SW, baik itu untuk revisi pertama maupun untuk revisi kedua. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.